Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat onlineku. Perkenalkan, nama saya Septi Indrawati. Saya selaku moderator dari kelompok 4 mata kuliah Fikih Hisab dan Ru'yat dengan materi pemikiran hisab ru'yat organisasi Nahdlatul Ulama dengan dosen pengampu Ibu Nuril Farida Maratus. Selanjutnya, PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Septi Indrawati, dengan NIM 12102193046 dan rekan saya Muhammad Fatkul Haris dengan NIM 12102193057. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hisab dan ru'yat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hisab. Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, aritmetik atau ilmu hitung, reckoning atau perhitungan, kalkulus atau hitung, computation atau perhitungan, calculation atau perhitungan, estimation, penilaian atau perhitungan, appraisal atau penaksiran. Oleh karena itu, ilmu hisab bermakna ilmu hitung atau ilmu aritmetik, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan. Kata hisab secara terminologi adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan suatu benda yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab awal bulan Komariah, maka yang dimaksud adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan pada saat-saat tertentu, seperti pada saat terbenamnya matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ru'yat. Secara etimologi atau bahasa, istilah ru'yat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ro'ah, yang berarti melihat dengan mata dan mengamati. Kata ru'yat pada umumnya diartikan dengan menggunakan mata kepala. Sedangkan dalam astronomi, ru'yat dikenal dengan istilah observasi. Adapun istilah ru'yat al-hilal dalam konteks penentuan awal bulan Komariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Komariah pada saat matahari terbenam. Keberhasilan ru'yat pada tanggal 29 akhir bulan Komariah menentukan penetapan awal bulan Komariah. Secara istilah atau terminologi, ru'yat artinya kegiatan mengamati hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan Komariah, baik itu dengan mata telanjang atau dengan alat bantu teleskop. Biasanya dikenal dengan istilah ru'yat al-hilal atau dalam istilah astronomi dikenal dengan observasi benda-benda langit seperti observasi hilal. Ru'yat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal di langit atau ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai, ru'yat al-hilal yang terdapat dalam sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ru'yat al-hilal Ramadan dan Syawal adalah ru'yat al-hilal dalam pengertian hilal aktual. Jadi, secara umum, ru'yat dapat dikatakan sebagai pengamatan terhadap hilal. Dalam perkembangan selanjutnya, ru'yat al-hilal tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya'ban dan Ramadan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya
terutama menjelang awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam. Bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab. Seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia, maka pelaksanaan ru'yat pun secara berangsur dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus-menerus menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi. Alat yang digunakan pun berbeda sesuai dengan tempatnya. Tetapi alat yang paling umum dan sering digunakan adalah kompas, rubuk mujayab, gawang lokasi, tongkat istiwa, dan teropong. Semula pengertian ru'yat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Sya'ban atau Ramadan dalam rangka menentukan awal bulan Qomariyah berikutnya. Jika pada saat matahari terbenam tersebut hilal dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan baru. Sedangkan jika hilal tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung. Atau dengan kata lain, istikmalkan atau disempurnakan menjadi 30 hari. Ru'yat yang dijadikan dasar adalah hasil ru'yat di Indonesia, bukan ru'yat global, serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wilayatul hukmi. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka ulil amri dapat menentukan awal bulan berdasarkan ru'yat yang demikian ini untuk sewilayah Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan Nahdlatul Ulama tentang hisab dan ru'yat. Hasil penelitian Izzuddin menyebutkan bahwa pembahasan persoalan hisab dan ru'yat di kalangan NU telah dimulai sejak Muktamar NU ke-20 di Surabaya pada tanggal 10 sampai 15 Muharram 1374 Hijriah atau tanggal 8 sampai 13 September 1954 Masehi. Ketika itu, pembahasan persoalan hisab dan ru'yat berawal dari pertanyaan pengurus cabang NU di Banyuwangi tentang hukum mengumumkan awal Ramadan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayai sebelum ada penetapan hakim atau siaran dari Departemen Agama. Pertanyaan itu dijawab dalam Muktamar NU ke-20 di Surabaya dengan merujuk kitab Al-Bu'yah halaman 110 dan kitab Al-Fatawa Al-Kubro jilid 5 halaman 164 sebagai berikut. Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang membolehkan puasa dengan hisab ialah Imam Muttarif, guru Imam Al-Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan atau siaran dari Departemen Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh. Sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan ini, umat Islam dan Muktamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya. Selanjutnya, persoalan hisab dan ru'yat tersebut dikaji ulang pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo 1984 Masehi sampai 1405 Masehi. Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 Masehi sampai 1408 Hijriah. Dan rapat kerja Lajnah
Falakiyah PBNU di Pelabuhan Ratu 1992 Masehi sampai 1412 Hijriah. Hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa kaitannya dengan persoalan kalender Hijriah, khususnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal, NU mendasarkan pada Ru'yatul Hilal dan Istiqmal. Karena Ru'yatul Hilal dan Istiqmal dianggap memiliki sanad yang jelas melalui kitab-kitab yang muktabar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fatkul Haris. Oke, selanjutnya penentuan awal bulan Komariah. Menurut Nahdlatul Ulama, dalam menentukan awal bulan Komariah yang ada hubungannya dengan ibadah, Nahdlatul Ulama berpegang pada beberapa hadis yang berhubungan dengan ru'yah. Di samping hadis, Nahdlatul Ulama juga berpegang pada pendapat para ulama, yaitu para imam mazhab, di mana imam mazhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadan dan Syawal ditetapkan berdasarkan ru'yah al-hilal dan dengan istiqmal 10. Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, diambil melalui keputusan Muktamar NU yang ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap pada tahun 1987, Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi pada tahun 1992, Seminar Penyelesaian Metode Hisab dan Ru'yah di Jakarta pada tahun 1993, dan rapat pleno yang ke-6 PBNU di Jakarta pada tahun 1993. Dalam keputusan PBNU tersebut telah dibukukan dengan judul Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama. Menurut NU, penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, didasarkan pada sistem ru'yah, sedangkan hisab sebagai pendukung, sebagai konsekuensi dari prinsip ta'abudi. NU tetap menyelenggarakan ru'yatul hilal bil fi'li di lapangan, betapapun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, tapi ghairu imkanir ru'yah, yang menurut pengalaman hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan istiqmal itu tetap didasarkan pada sistem ru'yah di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Ru'yah yang dikehendaki oleh NU adalah ru'yah yang berkualitas didasarkan atas 1. Pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Rib'in bin Hiroshi, yang di dalamnya terdapat ungkapan kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak. Dalam hadis itu mengisyaratkan bahwa ru'yatul hilal itu benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasulullah SAW menerima laporan itu. Hal ini didapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menerima laporan itu karena ru'yah itu berkualitas. Yang kedua, pemahaman terhadap qaul Imam Ibnu Hajar Al-Hatimati dalam kitab Tuhfatul Muhtraj jilid 3 halaman 382, yang artinya yang dituju daripadanya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya qat'i atau pasti, dan orang-orang yang memberitakan atau mengumumkan hisab tersebut
mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian ru'yah itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak. Kalau ini dalam konteks laporan hasil ru'yah yang ditolak jika para ahli hisab yang mencapai jumlah mutawatir sepakat bahwa saat itu hilal ghairu imkamur ru'yah secara hisab. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya Ibnu Hajar al-Haytami menghendaki adanya ru'yah yang berkualitas. Untuk mewujudkan suatu ru'yah yang berkualitas, maka NU sendiri menggunakan ilmu hisab dan menerima kriteria imkanur ru'yah sebagai pendukung proses pelaksanaan ru'yah. Hisab sebagai pendukung ru'yah, bukan sebagai dasar penentuan awal bulan Komariah. Khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh ru'yah. Proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil ru'yah untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah melalui 4 tahap. Yang pertama, melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan ru'yah dan untuk mengontrol kekurasan laporan hasil ru'yah. Yang kedua, menyelenggarakan ru'yatul hilal bil fi'il di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, melaporkan hasil ru'yah dengan sidang isbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama. Dan yang terakhir, kemudian setelah ada isbat dari pemerintah, maka PBNU sendiri mengeluarkan suatu ikhbar sehubungan dengan isbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan isbat pemerintah jika diterbitkan atas dasar ru'yah. Jika isbat tidak berdasarkan ru'yah, maka PBNU sendiri berwenang untuk mengambil suatu kebijakan lain. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum di sini mengenai suatu ru'yah dan hisab. Ru'yah merupakan tradisi sekaligus ciri NU dalam penentuan awal bulan Komariah. NU sebagai sebuah jam'iyah diniyah Islamiyah sesuai dengan tujuan keberadaannya, berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya. Termasuk di dalamnya adalah penentuan awal bulan Komariah, khususnya yang ada hubungannya dengan ibadah, yakni bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hadis tentang ru'yah yang lazim dikaji antara lain sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabyi alaikum fa akmilu indata sya'bana salasin. NU memilih ru'yah karena berpatokan dengan hadis Rasulullah SAW. Yang hadisnya tadi yang berarti berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah pada Idul Fitri karena melihat hilal pula. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari al-Muslim. Sanad hadis tersebut setelah diteliti memang mutasil yang berujung pada Abu Hurairah radhiyallahu an, masing-masing sanad yang dinyatakan sikoh oleh para ahlinya seperti Al-Jalabi, Al-Muzi, dan Ibnu Hajar. Maka dilihat dari segi kualitas sanad, hadisnya adalah sahih. Akan tetapi dalam NU sendiri hadis tidak pernah dihiraukan statusnya
komunitas NU hanya berkeyakinan bahwa hadis tersebut adalah benar-benar sabda dari Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.